Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, misalkan mengabsen kalian dulu ya anak-anak. Ati hadir. Yani, Yana, Yanti, Rafael, dan Rangga. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa diambil atau dimanfaatkan dari alam karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi, sumber daya alam yang dapat kita perbaharui yaitu udara, air, tanaman pangan, hutan, dan hewan. Di sini ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, ada yang tidak. Yang tidak itu seperti emas. Ini emas. Ada perak dan ada batu bara. Emas manfaatnya tergolong dari krusial untuk industri karena merupakan logam yang sifatnya lunak dan mudah ditempa. Jadi, di sini Miss akan menuliskan manfaat dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu udara. Udara, ada air, dan ada juga tanaman pangan. Ada hewan dan hutan. Baik, di sini Miss akan menjelaskan tentang sumber daya berdasarkan sumbernya. 1. Sumber daya alam hayati atau biotik. SDA hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari komponen biotik, meliputi seluruh makhluk hidup ada di bumi. Contoh sumber daya alam hayati atau biotik adalah tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Yang kedua yaitu sumber daya alam non-hayati dan abiotik. Merupakan sumber daya alam yang bersumber dari komponen biotik atau benda mati, meliputi seluruh unsur yang tidak bernyawa. Contohnya seperti adalah udara, air, tanah. Baik, di sini Miss akan menjelaskan tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang dapat diperbaharui, sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan sumber daya yang berasal dari alam dan dapat digunakan berkali-kali tanpa khawatir dan tersedianya karena tidak ada habis serta diperbaharui alam seterus-menerus. Contohnya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah tumbuhan. Tumbuhan merupakan prosedur udara dalam rangkaian rantai makanan. Yang kedua itu adalah hewan. Hewan manfaatnya sumber daya dari hewan dapat berupa daging, susu, kulit, dan bulu. Tenaga serta kotoran hewan yang dijadikan menjadi pupuk. Yang ketiga, air. Air merupakan
Faktor utama menyusun kehidupan. Air diperlukan tumbuh untuk fotosintesis. Air diperlukan tumbuhan untuk. Yang keempat itu adalah tanah. Tanah adalah tempat tumbuhan, tanaman, serta berpijaknya hewan dan manusia di bumi. Kesuburan tanah dapat diupahi melalui pengolahan tanah, pemberian pupuk, pengasihan, dan sebaiknya. Yang kelima, energi matahari. Sinar matahari adalah faktor alam yang dibutuhkan tumbuhan untuk fotosintesis sehingga penghasilan energi dan makanan. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya yang berasal dari alam dalam jumlah terbatas, sehingga bila digunakan secara terus-menerus akan habis atau punah. Contohnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu logam. Logam adalah logam seperti emas, besi, tembaga, aluminium, timah, platina, dan nikel yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang kedua, batu bara. Batu bara adalah produk tembaga yang terbentuk dari pembusukan sisa tumbuhan yang menjadi fosil atau batuan. Produk pertambangan ini biasanya digunakan manusia sebagai bahan bakar industri. Yang ketiga itu adalah minyak bumi. Minyak bumi merupakan jasad renik hewan yang tertimbun selama ribuan tahun pada lapisan bumi. Untuk mendapatkannya, harus menggunakan proses pengobaran dan penghasilan dari minyak bumi antara lain bensin, solar, minyak tanah, dan lain-lainnya. Dan ada juga sumber daya berdasarkan kegunaannya. A. Sumber daya alam penghasilan energi. Contohnya, sumber daya alam memproduksi energi adalah air, ada sinar matahari, ada angin dan udara, dan ada gas bumi. Yang terakhir, ombak atau gelombang laut. Yang B. Sumber daya alam penghasilan bahan baku. Bahan baku. Contohnya seperti hasil tanaman seperti padi, jagung, kedelai, sorghum, dan lain-lainnya. Dan hasil perkebunan ada buah, ada kopi, dan lain-lainnya. Yang ketiga, hasil hutan. Ada kayu dan non-kayu. Hasil pertambangan ada logam, batu bara, dan lain-lainnya. Selanjutnya, sumber daya berdasarkan pembentukannya. Sumber daya alam berdasarkan pembentukannya dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu sumber daya alam materi, energi, dan ruang dan waktu sebagai berikut. Baik, di sini ada klasifikasi kebutuhan manusia. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam pada berdasarkan bertujuan untuk mencapai kebutuhan manusia, baik kebutuhan dasar atau primer serta kebutuhan sekunder sebagai berikut. 1. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan manusia yang mutlak harus dipenuhi. Kebutuhan ini harus dipenuhi agar mencapai kehidupan sehat dan aman. Contohnya seperti sandang, pangan, papan, dan udara bersih. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dapat diperlukan manusia untuk mendukung kesejahteraan dan menikmati kehidupan. Contohnya adalah pendidikan, kendaraan, hiburan, dan lain-lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya alam di Indonesia. 1 itu ada tambang emas. Yang kedua itu ada tambang batu bara. Yang ketiga
ada cadangan gas alam. Yang keempat, kekayaan hutan. Yang kelima, kekayaan laut. Yang keenam, flora dan fauna langka. Dan ketujuh, pertanian dan perkebunan. Baiklah, dari penjelasan Miss yang hari ini sumber daya alam, semoga anak-anak Miss semuanya dapat mengerti apa yang sudah Miss jelaskan. Jadi buat anak-anak Miss semuanya, kita istirahat dulu ya anak-anak. Dan jangan lupa tugasnya. Tugasnya kerjakan di rumah ya. Coba ditulis ya, Miss akan memberikan tugas kalian. Sudah? Coba kalian cari nanti gambar tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sudah anak Miss? Baik. Oke, sebelum kita keluar, kita berdoa dulu ya anak-anak. Baik. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih.